beramal satu amalan yang pahalanya kekal setelah kematiannya, yang banyak tidak diingat oleh manusia, wakaf. Bahkan bentuk wakaf yang produktif, sederhana, ini jarang dipikirkan oleh kaum muslimin, oleh pemimpin kaum muslimin. Longsor-longsor juga akan bisa diminimalisir, banjir-banjir juga akan diminimalisir. Masya Allah, al-ilmi. Dan ini yang paling mulia adalah فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ أَنَّهُ, jika kata musannif, فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ أَنَّهُ, sesungguhnya bila manusia itu tahu, wa in balagha fil jidd, meskipun dia di dalam kesungguhan, keseriusan, di dalam menjaga kehidupannya, olahraganya rutin, herbal-herbalnya Masya Allah sealmari, dan sangat-sangat perhatian di dalam menjaga kesehatan, fa innal mauta yaqta'uhu 'anil amal, suatu ketika kematian akan memutus dia dari berbagai macam usaha tadi. Karena idza mata banu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, kalau anak Adam meninggal dunia terputus dari seluruh usahanya, ya, kecuali salasah, tiga: sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu, hamila fi hayati ma yadumu lahu ajruhu, ya, ba'da mautihi. Makanya tidak ada satu yang terbaik adalah beramal satu amalan yang pahalanya kekal setelah kematiannya. Di antaranya adalah sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'una. Bahkan dalam hadis yang lainnya adalah nahrin ajrah, sungai yang dialirkan, ya, aw bi'rin hafarahu, atau sumur yang dia gali, jalan yang dia hamparkan, semuanya adalah termasuk jariyah. Fa in kana lahu syai'un minad dunya waqafa waqfan wa gharisa gharsan, kalau dia memiliki sesuatu simpanan di dunia sebelum kematiannya, ketika hidupnya dia wakaf suatu wakaf, atau menanam suatu tanaman. Yang banyak tidak diingat oleh manusia, wakaf tanaman. Coba kalau sekarang ini setiap pimpinan daerah itu melakukan gerakan wakaf pohon. Jadi setiap rakyatnya, setiap warganya dimotivasi untuk wakaf pohon, dan ini sah. Bahkan bentuk wakaf yang produktif, sederhana. Saya tanam pohon 2 jambu atau mangga di taman umum. Silakan siapa aja yang mau. Di jalan raya, di pinggir-pinggiran jalan. Ini adalah wakaf pohon, dan gerakan wakaf pohon ini jarang dipikirkan oleh kaum muslimin, oleh pemimpin kaum muslimin. Di samping itu plus, insya Allah orang itu kalau dimotivasi dengan usaha kerjaan dengan motivasi ada unsur surganya, kan semangat. Jakarta ini akan hijau, Banten juga akan hijau, Bandung akan lebih hijau kalau sekarang pemimpin-pemimpin daerahnya itu melakukan gerakan wakaf pohon. Setiap warga diwajibkan untuk wakaf pohon minimal 1 atau 3 di depan rumahnya. Jadi setiap rumah ini ada pohon semuanya. Di setiap taman-taman ada pohon semua. Yang ini akan mengalirkan pahala, ya. Kenapa? Karena saat sekarang ini penghijauan bagus, cuaca juga akan terkendali, terus kemudian udara juga akan bagus, polusi akan bisa tertahan, longsor-longsor juga akan bisa diminimalisir, banjir-banjir juga akan diminimalisir. Masya Allah, mana yang lebih manfaat daripada wakaf kuburan? Daripada sekarang ini wakaf-wakaf yang sekarang ini banyak diperbincangkan orang, hanya sekedar masalah wakaf-wakaf yang tujuannya cuma satu, sudah mengeluarkan banyak biaya yang mahal. Coba pohon 1 berapa yang kita tanam?
Nggak ada, kalau kita beli yang kualitas bagus mungkin nggak ada 200.000, 100.000. Kita tanam, ya, di pinggir-pinggir jalan, ya, secara umum, ya. Coba bayangkan kalau sekarang ini satu kota itu satu warganya nanam satu pohon, ya pohon jangan kecil banget lah, yang sudah agak gede. Minimal yang itu jadi itu separuh, sudah berapa banyak penghijauan yang kita bisa dapatkan. Makanya di sini wa gharisa gharsan wa ajra nahran, mengalirkan sungai itu bisa menjadi wakaf. Wa yas'a fi tahsili dzurriyyatin tadhkurullah ba'dahu, atau menghasilkan anak cucu yang diingat setelah kematiannya. Fayakunul ajru lahu, maka anak soleh kita yang kita lahirkan, yang kita didik, itu juga akan membawa nama harum dan juga pahala. Sekolahan yang kita bangun membawa nama harum dan itu akan menjadi pahala. Begitu juga sumur yang kita gali, sungai yang kita alirkan, jalan yang kita bangun, jembatan yang kita bangun, semuanya akan menjadi jariyah buat kita. Karena di samping ada hadis Rasulullah SAW secara khusus, itu masuk umumnya hadis Rasulullah SAW, sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au an yusannifa kitaban minal ilmi, dan ini yang paling mulia adalah menulis buku yang menjadi wakaf seumur hidup buat kaum muslimin, dimanfaatkan sepanjang masa. Coba bayangkan betapa senangnya dan bahagianya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di alam nan sana penuh dengan kebahagiaan, yang hidup di jannah, di alam barzahnya, karena Sahih Bukharinya. Betapa banyak orang yang memanfaatkan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan yang mengambil faedah dari Sahihul Bukhari. Bahkan ratusan juga ribu, bahkan jutaan yang memanfaatkan Sahih Muslim. Begitu juga kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Dan di sana ada Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Siapa yang sekarang ini tidak kenal rumah-rumah kaum muslimin, hampir ada kitab ini menjadi jariyah buat beliau. Masya Allah, Masya Allah. Makanya ikhwan, kalau menulis buku itu jangan cuman persepsinya duniawi, diprotek ya, hanya untuk keuntungan duniawi. Bahkan tulisan-tulisan itu semuanya adalah untuk umat kita, untuk kejayaan Islam setelah kita meninggal dunia, menjadi wakaf, menjadi jariyah buat kita yang bermanfaat, pahalanya mengalir. Fa inna tasnifal alim waladahul mukhallad, ya, karena tulisan seorang alim terus kemudian melahirkan satu jariyah yang kekal. Wa ayyakuna amilan bil khair, mengamalkan suatu kebaikan, aliman fihi, dan sangat alim di dalamnya. Fayunqalu min fi'lihi ma yaqtadi al-ghairu bihi, di dalam kitab itu ternukil satu kebaikan-kebaikan yang orang lain bisa mengikutinya. Falidzalika alladzi lam yamut, dengan itu maka dia tidak akan pernah mati, sosoknya tidak pernah akan mati, kemuliaannya tidak akan pernah mati. Meskipun Imam Asy-Syafi'i sudah meninggal dunia, risalahnya sampai hari ini masih dikenang orang. Imam Al-Bukhari sudah meninggal dunia, sampai hari ini Sahih Bukharinya masih dimanfaatkan, masih dikenang, seakan-akan Imam Syafi'i masih hidup di tengah kita. Imam Ahmad dengan musnadnya masih hidup di tengah kita. Imam Abu Hanifah dengan fikih akbarnya seakan masih hidup di tengah kita. Imam Malik dengan muwatta'nya seakan masih hidup di tengah kita. Itulah pentingnya kitab. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya. Banyak kaum yang telah meninggal dunia, kenyataan mereka itu masih hidup di tengah manusia. Subhanallah. Ada orang yang hidup tidak pernah dikenang oleh manusia, namanya terlupakan, bahkan hanya di skup kecil keluarganya. Tapi banyak orang yang meninggal dunia ratusan tahun lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, namanya besar di tengah umat jutaan.
Kenapa? Karena Alkitab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian